Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian tasawuf dan tarekat setelah cukup lama kita tidak bersua, hampir sebulan lebih ya kira-kira. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di kesempatan Maulid Nabi kali ini, Al-Fakir akan membawakan satu materi tentang sholawat, terutama yaitu sholawat Al-Fatih. Ini adalah sholawat yang masyhur, baik di kalangan kami, kalangan Tijaniyah, ataupun di kalangan umat Islam pada umumnya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak yang mengamalkan surat Al-Fatih. Al-Fakir akan membawakan beberapa sejarah di balik dari mana datangnya surat sholawat ini, kemudian syarahnya, kata per kata, kemudian fadilahnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari sejarahnya. Dari banyak literatur disebutkan bahwa orang yang pertama menerima salat Al-Fatih ini adalah Syekh Muhammad Al-Bakri bin Abil Hasan Ali, seorang keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah pertama. Beliau setelah beribadah beberapa tahun lamanya meminta satu amalan atau satu salawat yang menyamai berbagai macam keutamaan salawat-salawat lainnya. Maka dikisahkan beliau mendapatkan sholawat ini dalam bentuk sohifah yang terbuat dari cahaya dan bertuliskan sholawat Al-Fatih 5 ubriq. Ya, itu disebutkan di kitab Jawahirul Ma'ani, kitab Tarekat Tijaniyah. Namun ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa sholawat ini adalah diempunyai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang kutub di zamannya yang masyhur di Indonesia, di tanah air kita. Beliau menyebutkan dalam kitab Majmu'ah doa beliau bahwa salat ini disembahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menyebutkan bahwa salat ini amat mujarab bagi para salik dan wasil. Dan kemudian yang ketiga dari guru kami, yaitu Sidi Syekh Ahmad ibn Muhammad Tijani. Beliau mendapatkan sholawat ini dari Rasulullah, dicantumkan dalam kitab-kitab Tijaniyah secara langsung dalam keadaan sadar dan disuruh untuk selalu mendawamkannya. Beliau sempat beralih kepada satu sholawat yang menyamai keutamaan Dalailul Khairat, tapi akhirnya diperintahkan Rasulullah untuk kembali mengamalkan surat Al-Fatih sampai hayatnya, dan beliau mengajarkan kepada para muridnya sampai sekarang ya. Kemudian kita lanjut ke fadilahnya dulu kali ya. Disebutkan, kami mengutip dari dua referensi utama, yaitu kitab Jawahirul Ma'ani pertama karangan Sidi Ali Harazim yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karangan beliau yang lain adalah Risalatul Fadl wal Imtinan. Ini dari kitab beliau yang lain, yaitu kitab Jawahirul Ma'ani yang merupakan kitab induk Tarekat Tijaniyah. Dan juga dari referensi kedua, yaitu dari Kasyiful Ilbas, ya, karangan Syekh Ibrahim bin Abdul Haniyas, seorang ulama besar Tijaniyah di abad ke-20 yang wafat tahun 1975, asal Senegal ya. Disebutkan bahwa satu sholawat ini menyamai 600.000 sholawat biasa ya. Jadi kita membaca satu sholawat Al-Fatih itu sama dengan 6.000 kali membaca sholawat selain Al-Fatih. Ini keutamaan saja ya. Bukan berarti sholawat lain itu tidak penting, tapi ini dalam bab keutamaan ya. Kita tekankan sekali lagi. Juga disebutkan bahwa sholawat Al-Fatih ini menyamai 6.000 dzikir. 6.000 dzikir. Jadi kita mengucapkan satu sholawat Al-Fatih itu menyamai pahala 6.000 dzikir selain sholawat Al-Fatih. Bahkan disebutkan sholawat Al-Fatih itu menyamai 6 kali khatam Al-Quran ya, bukan
lebih utama dari Al-Quran tentunya. Tentu Al-Quran itu di atas segala wirid dan zikir, tapi ini dalam fadhail a'mal ya, menyamai 6 kali kita menghatamkan dalam fadilah hatamnya, bukan keunggulan ke Al-Qur'annya ya, tapi ke hatamnya ya. 6 kali hatam Al-Quran. Tapi tentu saja kita tetap dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari ya kalau bisa. Bahkan Syekh Ahmad Tijani menyebutkan kalau bisa seorang ikhwan, seorang salik itu membaca minimal 1 juz ya per hari atau 2 hizib. Kemudian juga diandaikan jika ada 100.000 bangsa, kemudian dari satu bangsa itu terdapat 100.000 suku, dan dari tiap suku itu terdapat 100.000 orang, dan setiap orang di situ hidup 100.000 tahun, dan tiap hari mereka membaca salawat selain surat Al-Fatihah 100.000 kali, maka itu niscaya belum menyamai keutamaan atau pahala salat Fatihah sekali. Nah, ini ditekankan lagi, ini adalah dalam bab fadhailul amal ya. Jadi ini Syekh Ahmad Tijani mendapatkan kabar gembira ini dari Rasulullah langsung ya. Ini juga bukan dari beliau langsung, tapi dari Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan disebutkan khasiyatuha amrun ilahiyun la madkhala fiha lil aql, bahwa kehasiatan, keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah anugerah ilahi yang tidak selayaknya dipikirkan oleh akal atau tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan semua keutamaan ini cuman setetes dari berbagai macam keutamaan yang Allah simpan ya. Mungkin pahalanya nanti dibuka atau dibalas nanti di akhirat dengan tanpa batasan mungkin ya. Karena ini murni dari fadlnya Allah, bukan karena kitanya, tapi karena Allah menginginkan pahala terbaik bagi umat Nabi terbaiknya gitu. Kemudian kita lanjut ke syarahnya. Kita bacakan dulu, mungkin sebelum dibacakan syarahnya, mungkin ada yang belum tahu tentang salat ini. Yaitu redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya. Kurang lebih secara harfiahnya yaitu kita memohon kepada Allah memberikan sholawat rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad yang merupakan Al-Fatihah lima ughliq, pembuka yang tertutup, wal khatim lima sabaq, dan penutup yang terdahulu, nasirul haqqi bil haqq, penolong agama atau kebenaran dengan kebenaran, wal hadi ila siratikal mustaqim, petunjuk kepada jalan Allah yang lurus, wa ala alihi, dan atas keluarganya, haqqa qadrihi wa miqdaril azim, sesuai kadar kedudukan derajat Nabi Muhammad yang agung. Kita sebutkan dulu syarahnya dari kitab Jawahirul Ma'ani terlebih dahulu mungkin ya. Al-Fatihah lima ughliq ini disebutkan ada 3 makna. Yang pertama bahwa Rasul itu adalah Al-Fatihu lima ughliqa min suwaril akwan. Ya. Kanat mughlaqatan fi hijabil butun wal adam. Jadi Rasulullah disebutkan adalah pembuka keberadaan makhluk ya. Dan disebutkan beliau adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, yaitu nur beliau ya, atau ruh beliau dalam kata lain. Nah, ini juga bukan untuk diperdebatkan ya. Surat Al-Fatihah ini menyebutkan, jadi menegaskan mungkin riwayat-riwayat yang sudah masyhur biasanya di pembacaan maulid bahwa Rasulullah adalah makhluk pertama. Bagi yang meyakini makhluk pertama selain Rasulullah ya tidak apa-apa juga. Ada yang menyebut kolam mungkin di hadis ada, atau arsy, silakan aja. Ini mungkin dalam bab keutamaan saja ya. Tapi kami khususnya tarekat Tijaniyah dan para sufi biasa meyakini makhluk pertama itu adalah Rasulullah atau nur Rasulullah atau ruh Rasulullah SAW. Kemudian makna yang kedua adalah Fatihu maghaliqi abwabi rahmatilahiyah.
Jadi Rasulullah pun adalah sebab, karena beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan, dan sebab beliau Allah menciptakan seluruh para makhluk yang lain, maka beliau menjadi sebab rahmat. Bahkan di selawat yang lain, beliau adalah ainir rahmah ar-rabbaniyah, yaitu esensi rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Fatih lima uglik ini bermakna Fatihul Qulubil Iman. Jadi ketika hati-hati di masa itu, di masa jahiliyah, ketika kaum kafir Quraisy belum mengenal Islam, maka beliau diutus ke tengah-tengah kaum kafir Quraisy dan menyebarkan dakwah Islam. Akhirnya mereka sebagian beriman. Nah, dari situlah makna ini diambil ya. Beliau adalah membuka hati-hati yang sebelumnya dipenuhi dengan kekufuran, bahkan kemunafikan. Beliau isi dengan cahaya iman dan Islam sampai saat ini. Kemudian redaksi yang selanjutnya al-khatim lima sabaq, ini dua makna ya di Jawahirul Ma'ani. Yang pertama, khatimul lima sabaq minan nubuwwati wa risalah. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Khatamun nabiyyin, di Quran disebutkan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah beliau jadi tidak ada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, al-khatimi lima sabaq min suwari tajalliyatil ilahiyah fi alamil dhuhur, ya suratul adamiyah. Jadi sebagaimana beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan dalam urutan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk beliau yaitu berupa fisik manusia itu pun makhluk terakhir yang diciptakannya. Bahkan ada satu riwayat ya, setelah Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan rupa fisik Nabi Adam yang itu ya sama dengan fisik Nabi Muhammad di penciptaan terakhir. Nah, maka inilah terinspirasi dari itu, al-khatim lima sabaq adalah tajalli atau penciptaan Allah yang terakhir, yaitu rupa fisik Nabi Muhammad dalam bentuk fisiknya Nabi Adam. Kemudian kalau di kitab Kasyiful Ilbas dijelaskan bahwa Al-Fatihah lima uglik ini adalah ugliqa min tajalliyatin nubuwati wal wilayati, ya. Karena beliau adalah makhluk pertama dan pembuka rahmat, penyebar keimanan dan keislaman. Beliau juga adalah pembuka tajalli, manifestasi nubuwah dan wilayah kewalian. Ya, tanpa beliau ya tidak mungkin ada para nabi dan para wali. Bahkan di Burdah itu disebutkan para nabi dan para wali mengambil ilmunya secara langsung atau tidak langsung dari Rasulullah. Yaghtarifuna min bahri Rasulullah SAW. Kemudian al-khatim lima sabaq di sini disebutkan sabaqa min tajalliyatin nubuwati wasirri. Ya, beliau adalah penutup dari manifestasi nubuwah dan sir ya. Ini mungkin sama dengan di Jawahirul Ma'ani, beliau adalah nabi terakhir intinya ya, dan rasul terakhir. Fayakunu al-hijab al-azam ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah awal penciptaan dan juga akhir penciptaan. Maka beliau bagaikan pembuka hijab sekaligus juga hijab terbesar gitu, hijab al-azam disebutnya. Jadi disebutkan bahwa siapa yang tidak melalui Nabi Muhammad ya niscaya tidak akan pernah sampai ma'rifah atau wusul kepada Allah. Maka siapa yang ingin mengenal Allah maka harus melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Kemudian redaksi selanjutnya Nasirul Haq ayat Nasiri Madharil Uluhiyah. Itu tadi beliau membawa agama Islam, maka dengan sebab beliau Islam, agama Allah ini tersebar di muka bumi ya. Bahkan beliau melengkapi risalah nubuah nabi-nabi terdahulu. Bil haqqi ay mutahaqqiqil ahadiyati, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya khususnya kaum kafir Quraisy menyekutukan Allah dengan berhala-berhala,
Kemudian dengan sebab datangnya Rasulullah, lama-kelamaan berhala itu disingkirkan dari sekitaran Ka'bah, ya, dan juga dari hati mereka. Sebagian mereka beriman, tapi ada juga yang sampai meninggal seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, ya tetap kufur ya, tapi sebagian besar ya beriman ya, sampai akhirnya sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian ada aksi selanjutnya al-hadi bitajalli. Al-hadi yaitu yang memberi petunjuk dengan manifestasi atau penciptaan dari Allah, ila siratikal mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus ini maksudnya jalan ke mana? Ya ke Allah itu sendiri, ya, al-mutajalli yang memanifestasikan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi siapa yang ingin mengenal Allah ya lewat Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu. Siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mungkin itu ya sekilas tentang sholawat ini. Semoga kita bisa mengamalkannya, apalagi di bulan yang mulia ini ya. Momen yang tepat yaitu ketika Maulid Nabi Muhammad SAW, kita memperoleh dengan sholawat. Bisa juga dengan sholawat yang lain, tentunya tidak mesti sholawat Fatih. Ya, tapi dengan sholawat Fatih ini ya disebutkan tadi keutamanya amat besar. Sayang kalau kita lewatkan. Akhirnya kita doa, Allahumma bihi wa bisirrihi hablanal ulfah wa sidqa wa siyadah wal mahamida wal fatha wal lutfa wal khilafata wa sabaqa wal nasra wa tahaqquqa bil haqq wal hidayata wal istiqamata wal qarabata wal qadra wal miqdara wal 'azamata. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan taftahu lana bil burdi wa taysir wa tughliqu biha 'anil bashar wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira anta waliyuna lana fa ni'mal mawlana wa nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.